Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Ayu Asmana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Bersama saya ada Ibu Unaya sebagai guru pendidikan Pancasila kelas 8 dari SMP Negeri 16 Kota Serang. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Unaya. Pagi Bu Sipa, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sipa. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bu Un, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Un ya. Ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Bu Un yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi terhadap Bu Un ya Bu Un ya. Namun sebelumnya nih Bu Un nih, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Un lakukan. Percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bu Un melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Bu Un? Baik Bu Sipa. Sebelumnya nih Bu Un, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan ke Bu Un, nggak apa-apa ya? Ya Bu. Oke. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu Un. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Un capai di pembelajaran kali ini? Ya baik Bu Sipa, sebelum saya memberitahu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, saya ingin memberitahu dulu materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada saat supervisi nanti, materi yang akan saya sampaikan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran kali ini untuk yang pertama itu di mana siswa dapat menjelaskan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 lingkungan tersebut. Setelah itu, setelah siswa dapat menjelaskan, saya mengharapkan bahwa siswa ini bisa mengimplementasikan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur pola kehidupan di 3 lingkungan berupa keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakatnya. Begitu Bu Siva. Oke, baik Bu Un. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya secara umumnya ya yang akan Bu Un capai ya? Iya Bu. Baik. Nah Bu Un, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bu Un capai atau yang ingin Bu Un lakukan saat observasi nanti? Ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari segi siswanya ya Bu Siva ya, saya mengharapkan siswa dapat berpikir kritis, di mana siswa bisa peka dan menemukan bentuk-bentuk dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan-lingkungan mereka, dari lingkungan terkecil berupa keluarga di rumahnya, lingkungan yang sedikit besar, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang lebih besar lagi di masyarakatnya. Jadi siswa itu bisa berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Terus dari segi pedagogik atau dari segi profesionalnya ya Ibu, siswa ini bisa menjelaskan dan juga bisa mengimplementasikan sekaligus bisa menerapkan bagaimana dasar dari Pancasila tersebut di 3 lingkungan itu khususnya Bu. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang akan Ibu lakukan di sini ada ini ya, dari segi pengetahuannya yaitu siswa dapat berpikir kritis ya, dan ada juga dari segi sosialnya sendiri ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, sekarang saya ingin mendengar Bu Un, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Un terapkan dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu Sipa. Nah, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, saya menggunakan mode pembelajaran discovery Bu. Ya, jadi saya memberikan atau membuat media di mana media tersebut berupa kartu pertanyaan Bu Siva. Jadi saya membentuk kelompok terdiri dari satu kelompok terdiri dari 5 orang dan saya menyiapkan kurang lebih ada 16 kartu Bu. Nah, nanti di kelompok tersebut saya berikan satu paket kartu, nanti seperti biasa, seperti pada masa kecil mereka main kartu gitu. Nanti satu orang mengambil kartu tersebut. Nah, di dalam kartu itu ada pertanyaan dan ada perintah. Nanti
kartu tersebut dibacakan oleh anak yang mengambil, nanti setiap anak itu membuat jawaban masing-masing. Jadi bentuknya jawabannya itu tidak bentuk kelompok, tapi dari pemikiran masing-masing. Setelah itu, setelah semua anak mengambil masing-masing, sudah mengambil jatah kartunya masing-masing, baru nanti kita rumuskan, kita simpulkan. Dari setiap pertanyaan itu semua terhubung, Bu Siva. Dari Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan, terus aturan yang mereka harus buat dari pedoman tersebut, terus nanti di akhir saya membuat ada soal yang mereka itu menceritakan. Saya memberikan gambar di kartu tersebut tentang simulasi atau bentuk praktiknya gitu, bagaimana penerapan Pancasila ini di kehidupan. Nah, nanti di kartu tersebut anak menceritakan. Jadi saya ingin melatih anak itu bisa bercerita, bisa menyampaikan isi pikirannya. Nah, nanti di situ kita bahas bareng-bareng. Setelah mendapat kesimpulan, anak presentasi, kita semua menyaksikan bahwa dari indikator yang sama ternyata punya pemikiran yang berbeda dan itu tujuannya sama, Bu Siva. Oh, seperti itu. Baik, Bu Un. Tadi kalau tidak salah dengar saya ya, di situ Bu Un ada menyampaikan tentang membagikan kelompok ya, Bu Un ya. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu pembagian kelompoknya itu sendiri bagaimana, Bu Un? Ya, sebelumnya di pertemuan sebelum supervisi ini saya sudah melakukan tes diagnosis kecil-kecilan, Bu Siva. Jadi saya sudah mendapatkan karakter anak ini bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, dan rata-rata dalam satu kelas yang akan saya jadikan sampel supervisi ini, mayoritas anak itu ada di gaya belajar visual, beberapa persennya audio, dan kinestetik itu kurang lebih 2-3 orang saja. Jadi saya mengelompokkan itu berdasarkan gaya belajarnya, Bu Siva. Oke, berarti pengelompokannya diambil dari gaya belajarnya ya, gaya belajar si anak itu. Berarti di sini kalau boleh saya klarifikasi atau tanyakan kembali, berarti Bu Un menggunakan pendekatannya ke diferensiasi ya, betul ya Bu Un? Diferensiasi apa kira-kira Bu Un? Kalau untuk ininya diferensiasi produk, Bu Siva, karena yang berdiferensiasi itu kan atau yang berbeda itu kan hasil pemikiran anaknya, gitu. sedangkan saya memberikan umpannya itu hanya satu. Oke, baik kalau seperti itu ya. Nah, dari cerita Bu Un nih sepertinya menarik sekali ya. Bu Un sudah mendapatkan gambarannya ya, bagaimana nanti Bu Un akan di kelas. Nah, sekarang saya ingin tanya kira-kira pelaksanaannya kapan nih Bu Un enak ini? Saya usahakan di hari Senin jam terakhir ya, Bu Siva. Kebetulan saya ada jadwal di kelas 8D, Bu. Baik, hari Senin jam terakhir itu berarti jam ke-7 ke-8 ya, Bu Un ya. Oke. Hari Senin nanti jam ke-7 ke-8 saya nanti mau mengamati, boleh ya Bu ya? Saya mengobservasi Ibu, izin di kelas Ibu untuk pembelajaran Ibu. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu Un, kira-kira nih, Bu, apa yang Bu Un dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini nih Bu Un? Yang saya dapatkan dari percakapan atau obrolan pasca observasi ini, pasca supervisi ini, saya mendapatkan masukan, terlebih lagi itu saya mendapatkan pencerahan. Jadi saya tidak hanya membayangkan sebagai bayangan di otak saja, Bu, bagaimana nanti saya di kelas. Jadi saya sudah yakin dengan apa yang akan saya lakukan. Oke, berarti Ibu lebih pede lagi ya. Iya. Siap. Bu Un, terima kasih banyak atas waktunya. Mau kita melakukan percakapan sebelum observasi terlebih dahulu ya, praobservasi ya. Berarti nanti ketemu di kelas 8D. 8D. Oke. Baik Ibu, itu saja mungkin. Terima kasih banyak ya Bu Un. Terima kasih Bu Siva. Absen dulu. Kelas 8D. Rafiuddin. Raudatul Reza. Rizky Mubarakatul. Rizky Maulana. Sapitri. Sri Depi izin sakit. Siti Alvina. Subyan Hadi.
Sabrina, Adelia, Taufik, Tubagus, Yanti. Seperti yang sudah disampaikan, kita pertemuan ini akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Ada berapa kedudukan Pancasila? Ada apa saja? Terus apa? Paradigma. Yang akan kita bahas di kelas 8 itu hanya 3. Yang ini. Dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup. Nah, dasar negara, coba kalian buka buku paketnya. Bab 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sudah? Sudah. Nah, Pancasila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini pondasi negara kita adalah Pancasila. Nah, kalau pondasinya negara itu bentuknya peraturan. Jadi, dasar negara Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maksud dari Pancasila sebagai dasar negara ini adalah aturan. Kita hidup itu punya aturan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke kegiatan berikutnya. Oke, perhatikan. Ini kan udah saya bentuk kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan dapat 16 kartu. Nih, nanti perhatikan. Setiap kelompok dapat 16 kartu. Sudah dapat, diacak dulu. Ya, karena ini saya susunnya berurutan. Diacak dulu, setelah diacak, kartu ini simpan di tengah. Kartu ini simpan di tengah, nanti setiap anak ambil 1 kartu. Di dalam kartu ini ada pertanyaan atau perintah. Nah, kalian jawab dong kalau pertanyaan, kalau perintah kerjakan. Ya. Masing-masing orang ngerjainnya. Terus Bu, taunya gimana? Dibacakan sama anak yang mengambil kartu. Nih, misal ya, kelompok ini. Pertama dari dia, ambil 1. Oh, buatlah cerita dari gambar di bawah ini. Gambarnya apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berarti setiap orang itu buat cerita dari gambar ini. Jawabannya jadi beda. Ya? Paham? Nanti kalau sudah selesai nih, kalau sudah semua punya kartu, sudah semua ambil kartu, kalian tampilkan ke depan dan lihat persamaan yang jawaban yang sama dari setiap anggotanya itu apa. Kasih kesimpulannya. Paham?
Nomor 1, buatlah 3 aturan untuk membina kerukunan hidup dalam keluarga. Jawabannya adalah saling tolong menolong, saling menghargai, saling berbagi. Nomor 2, buatlah cerita dan gambar bahwa ini. Artinya, Ya, gambarnya apa? gambarnya kayak pendamping. Oh, gas cerita. Ada jawabannya ada seorang laki yang kesulitan lalu ditolong oleh ibunya. Yang ketiga, buatlah cerita. Iya, sok di ini. Jawabannya adalah ada seorang kelompok yang sedang bersedih. Nomor 4, buatlah cerita dari gambar bahwa ibu. Jawabannya adalah berbeda-beda namun dapat itu. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk Sabrina. Kasih plus dulu dong. Oke, Sabrina tadi jawab berapa pertanyaan? Ada 4. Salah satunya yang ini. Yang ini. Buatlah 3 aturan untuk menjalin kerukunan. Yang dimaksud kerukunan itu yang bagaimana? Yang hidup rukun itu kayak gimana? Keluarga yang rukun itu yang harmonis, tidak saling bertengkar, saling menghormati, tolong menolong, saling menghargai. Sama tidak jawabannya dengan yang tadi Sabrina? Merhatiin nggak? Sama tidak Sabrina? Sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, menceritakan gambar. Di gambar tersebut ada 2 orang yang sedang mendaki gunung. Yang satu di atas, yang satu di bawah pegangan tangan. Maknanya apa? Saling tolong menolong. Terus ada lagi gambar yang orang lagi duduk melingkar. Kalau kalian bilangnya itu sedang kerja kelompok. Kerja kelompok itu apa? Lagi apa? Berdiskusi atau musyawarah. Satu lagi apa Sabrina? Bhinneka Tunggal Ika. Apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Nah, kita lihat, perhatikan. Kerukunan ini melambangkan sila keberapa? Ke-1. Tolong menolong sila keberapa? Kemanusiaan. Ke-2. Musyawarah, sila musyawarah. 4. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan. 3 apa 5? Nah, berarti dari 5 sila, ini kurang 1 sila ya, keadilan ya. Berarti dari 5 sila, Pancasila ini ternyata mengatur kehidupan kita kan? Ya kan? Nah, berarti benar kan? Dasar negara sebagai pondasi aturan yang mengatur kehidupan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Boleh dirapikan? Kita ketemu minggu depan, dilanjut lagi ini.